rata harusnya. Sementara Noctua Icon, mereka masih butuh 2 hero lagi, masih butuh jungle dan juga XP laner udah ada Poveus, harusnya masih butuh mid laner dan juga jungle dari Noctua Icon. Iya, dari sisi teman-teman Noctua Icon masih bisa secure Parsha kembali jika mereka ingin. Atau Poveus kerap kali terlihat juga sebenarnya bisa dijadikan mid lane. Tergantung ya possibility dan juga tergantung bagaimana kapabilitas dari Noctua Icon sendiri menempatkan hero yang sudah mereka secure. Kita bakal lihat di mana Leomord dan Parsha, justru Parsha kembali yang mereka amankan untuk mid lane. Jadi bakal adu high ground defense tentunya dengan kedua magical damage yang kita tahu area efeknya cukup luas dan cukup bisa dibilang jadi 2 hero yang selalu disanding-sandingkan juga antara Yves dan juga Parsha. Leomord yang kemungkinan akan jadi jungler ya dari teman-teman Noctua Icon dan Senna. 1 hero terakhir, mereka belum punya roamer harusnya di sini dan kira-kira kita bakal lihat mereka bakal coba untuk menggunakan tipikal roamer seperti apa. Mungkin AK yang terbuka bakal dimanfaatkan di gaming sebelumnya di jungler atau bisa jadi roamer di game yang kedua, atau bahkan mereka bakal coba untuk menggunakan tipikal hero roamer healer. Dan ternyata ada Lolita di sana yang diamankan sebagai pick terakhir dari Senna dan membuat ini adalah 10 hero dari kedua belah tim untuk di game yang kedua, di mana game yang pertama tadi berhasil dimenangkan oleh Noctua Icon. Jadi mereka hanya butuh 1 poin lagi untuk bisa menumbangkan Senna lah ya. Karena kan dari RRQ juga, jadi sama aja ya teman-teman ya. RRQ Senna ya, ini dari Senna ini punya 1 nyawa terakhir. Apabila mereka nggak ingin langsung ditumbangkan sama Noctua Icon, mereka harus bisa memenangkan di game yang kedua agar terjadi game ketiga. Dan mereset semuanya kembali. Tapi kalau bisa sampai Noctua Icon masih tetap kuat seperti di game yang pertama, ini adalah bencana untuk Senna pastinya. Ini kita bakal saksikan tentunya bagaimana visualisasi dari 10 hero tersebut di area laning phase atau di lane of down. Dan buat kalian pendukung dari kedua belah tim, jangan lupa untuk berikan dukungan di kolom komentar sekarang juga, karena sebentar lagi kita bakal lihat apakah tim dari Senna sendiri bakal menyesuaikan diri dan bisa men-solve apa yang terjadi di game yang pertama sehingga game ini untuk mereka, atau ternyata Noctua Icon yang mengukuhkan, mengkonsistensikan permainan mereka dari game pertama hingga dengan game yang kedua sehingga 2-0 untuk mereka. So langsung saja kita menuju ke match yang pertama, game kedua antara Noctua Icon melawan Senna. So good luck Evan and enjoy the game teman-teman semuanya. Dan terlihat udah ada pergerakan lagi dan lagi Senna untuk saat ini mengetahui keberadaan dari TasDidi yang coba engage karena para buff terlebih dahulu. Diganggu begitu saja Violence bagian depan, memaksa TasDidi agar mengeluarkan retributions-nya. Ketika retributions-nya keluar, pasti Little Wanderer yang pertama menjadi milik Senna. Dan ya, retributions dari TasDidi dikeluarkan di detik ke-30. Tapi lihat Warlord-nya, 1 bar SP terakhir. Masih bisa melarikan diri Void Crystal untuk mengganggu pergerakan dari Cloud Kun. Violence membuka semak-semaknya, tapi menerima poking damage yang cukup sakit meskipun Aether bersiap menuju invasi ke arah jungle dari Noctua Icon. Dan sudah ada Justin di sana yang coba engage juga. TasDidi coba untuk dieksekusi sepertinya, tapi masih melarikan diri ke arah belakang. Dengan ada Phantom Executions cukup aman sejauh ini. Phantom Stars ke arah belakang lagi Justin, tapi malah first blood diamankan oleh seorang Cloud dan first blood presented by BCA untuk Noctua Icon. Oke, ini mereka bakal coba untuk mainin jungler Noctua Icon Fall of the Early ya, dengan ngerusuh ke area orange buff yang dimiliki oleh teman-teman dari Noctua. Tapi sayangnya di sini Senna harus kehilangan 1 member mereka dan bahkan Aether belum boleh terlalu dalam maju, tapi akan coba untuk di follow up dan lihat jungler dari Noctua Icon TasDidi harus tumbang di tangan seorang Aether. 1 poin berhasil di-secure, tapi Pendragon nampaknya coba untuk mulai mengakuisisi 1 poin, tapi ternyata tidak, dimana 2 member Senna yang low HP masih bisa mundur ke arah belakang di area top lane. Natal leading the lane, bahkan dia pun harus memukul mundur dari sisi Sotsudinya sendiri sehingga platingan terhadap gold shieldnya udah mulai diamankan gitu saja. Nampaknya ini akan ada keuntungan yang bakal coba untuk dicari oleh teman-teman Senna dan masih dibilang sama-sama dapetin objektif ya, tapi kita bakal lihat terlebih dahulu Turtle Camp presented by Lisa sudah mulai hadir di menit kita yang kedua. Yes, tapi terlihat langsung di-engage begitu saja. Aether terlalu percaya diri mengingat seorang TasDidi masih terlalu jauh dan turtle pertama berhasil diamankan dengan begitu cepatnya. Kita lihat untuk di game yang kedua, ini pressure dari Senna benar-benar terjadi baik di area gold lane, di area mid lane, ataupun di area XP lane. Terlihat kalau misalnya ada seorang Justin yang langsung memotong begitu saja ke bagian bawah. Tapi ada engage, oke dihindari, ada Barbia dikeluarkan di depan sana, Veteran dari belakang, tapi masih ada Leto pada Cloud dan mengancam
Cloud one last hit masih bisa menghindar. Demonic Force dikeluarkan meskipun double kill untuk seorang Tasidi. Di menit yang kedua ini bukanlah hal yang bagus untuk Senna. Padahal mereka yang coba engage terlebih dahulu, tapi baik lagi. Noctua Icon masih cukup survive, masih sustain semua playernya, bahkan Bajan saja yang tadi harus terpick off seorang diri. 3 untuk nothing bisa dibilang di sini. Senna mengalami satu buah kerugian yang cukup mendalam yang membuat mereka harus mulai kembali keep up. Begitupun juga dengan Noctua Icon, mereka coba untuk kembali regroup, membuka vision mereka lebih jauh lagi untuk mencari komponen lainnya yang bisa dijadikan keuntungan. Kita bisa lihat tentunya di menit ketiga cukup kompleks karena team fight sudah mulai terjadi di beberapa titik, dan bahkan dari segi leading gold Senna masih mengungguli beberapa ratus saja dan masih coba untuk dikejar tentunya, dimana satu buah gold buff menjadi satu buah peruntungan dan berhasil di-secure oleh Tasdidi. Dan kalau ngomongin dari kedua belah god lane, Sutsujin di sini masih dalam keadaan yang harus kewalahan menghadapi Pranata yang memang sudah menguasai lane-nya juga, karena nggak dikasih kesempatan nampaknya oleh Pranata untuk bisa securing ke area gold yang terbalut dari turret yang dijaga oleh Pranata di area sana. Ya, dan sekarang pressure menuju ke bagian atas, tapi buat kalian semua jangan lupa untuk jajan di Grab, karena lagi ada diskon sampai dengan 50% baik jajan makanan ataupun jajan pulsa. Yoi. Bisa langsung scan QR code yang ada di bawah ataupun akses websitenya di grb.to/ppe. Dan back to the game, di mana pressure ada Feather yang dibuka oleh seorang Cloakun. Clearing minion saya sepertinya belum ada engage yang lebih dalam lagi, tapi Justin mampu untuk clearing minion di bagian bawah, membuat perebutan di Turtle Camp. Presented by Lita yang kedua sudah mulai hadir kembali. Udah ada Hunter Strike untuk seorang Either. Sudah bersiap juga Pendragon menjadi lini terdepan meskipun ada Phantom Sash dari arah belakang. Knife for a knife, masih bisa wings by wings. Cloakun menyelamatkan nyawanya, belum ada Feather Strike yang dikeluarkan, tapi sejauh ini coba Demonic Force ke bagian depan. Masih bisa mendapatkan turtle-nya Tasdidi, tapi lihat Antefana Blow mempick off Tasdidi sepertinya. One last hit Either masih bisa melarikan diri ke bagian belakang. Justin yang coba untuk di-engage, dikeluarkan menjepit Bajan agar tidak keluar kemana-mana, tapi ada Feather Strike dan mempick off Violence. Gak bisa kabur kemana-mana lagi, tapi sekarang Sutsujin sudah mulai mendekat. Harus sudah mulai berhati-hati Senna karena Either dan juga Warlord tinggal satu bar SP saja. Dia kalau misalnya terlalu maju dan terlihat bisa saja terkena damage dari runner apati seorang Sutsujin. 1 untuk 1, tapi cukup mahal ketika pertukarannya adalah Tasdidi untuk Violence. Tapi keuntungan dari Noctua Icon sendiri berhasil securing setidaknya ke arah objektif Turtle tadi ya. Dan gini kita akan lihat kembali di mana dari kedua belah tim melakukan reset. Mereka coba untuk cari peruntungan lain di titik lain. Di area gold lane masih cukup aman karena titik tempurnya nggak serta-merta berada terus di area gold. Jadi kita bisa bilang dari Pranata dan juga Sutsujin masih dalam kondisi yang prima, belum fall off juga. Di sisi lain kita bakal lihat juga di mana mereka udah mulai coba untuk memberikan team fight-nya maju ke depan. Bajan harus tumbang di tangan anak-anak Senna, di mana mereka harus kehilangan Romber, tidak ada pertukaran. Ini yang membuat dari Noctua Icon harus mencari kembali di area top lane. Sudah ada flicker yang keluar dari Sutsujin, coba untuk menghindari dari satu heavy crossbow, tapi Pranata coba untuk dive in dan membuahkan hasil, di mana dua member dari Noctua Icon harus hilang dan tidak ada pertukaran antara dua member tersebut yang direnggut oleh tim Senna. Ya, ini benar-benar galak banget dan kita menyaksikan head to head presented by Koda Shop antara Parsia dan juga Gift. Cloakun melawan Warlord dari Senna. Tapi lihat ada pick up terjadi karena Justin sepertinya terpick off oleh Tasdidi, tapi balik lagi ada pressure di bagian atas. Either Mortal Coil ke bagian depan, Bajan di sana yang menjadi pelindung dari Cloakun, tapi ada Endless yang dikeluarkan, ada Decimation juga dari Either dan bahkan sekarang coba untuk engage balik Pendragon sepertinya mampu dihindari. Positioning dari teman-teman Senna cukup bagus karena habis meng-pick off Cloakun dari Either dengan Decimation-nya. Dia semuanya bisa langsung kabur dan membuat tidak ada lagi pertikaian terjadi di bagian atas. Dan sekarang Turtle Camp presented by Lita di bagian bawah Land of Dawn sudah mulai hadir dan bahkan 5 member dari Senna sudah mulai bersiap menarik Turtle yang karena jungle miliknya di cancel oleh Bajan. Tapi harus berhati-hati karena Tasdidi lah yang menjadi ancaman untuk teman-teman Senna. Terlihat Violence sudah membuka vision-nya ke arah jungle dari Noctua Icon. Ada Either di sana yang coba untuk di-engage, masih bisa kabur dengan Mortal Coin. Tapi setengah SP sudah mulai hilang dan bahkan Turtle yang kedua sudah mulai dicicil-cicil terlebih dahulu, di-kiting terlebih dahulu dan di arah bawah outer turret dihancurkan oleh seorang Pranata. Dan balik lagi 1v1 station di bagian atas. Split push dari Justin sepertinya membuat Noctua Icon terbagi fokusnya. Mereka nggak fokus lagi ke arah Turtle yang kedua meskipun sekarang setengah HP dari Taufel sudah mulai terkikis menunggu momen tepat dan belum disiapkan. Tapi di arah lain Battleship masih bisa didapatkan dengan seorang Either. Demonic Force dikeluarkan. Remote Manipulation nggak kena siapapun, tapi terlalu dalam ke Pendragon coba untuk mengejar Justin yang melarikan diri. Astaroth Eye-nya belum kena siapapun, tapi dari arah lain Sutsujin shotgun yang kurang tepat meskipun sekarang Feather Strike menuju ke arah tengahnya, terkena damage-nya cukup sakit Pranata di bagian depan.
Sudah dikeluarkan juga October Blow dari Justin, tapi masih cukup aman semua player yang nggak ada yang terkena efek. Damage-nya hanya untuk clearing minion saja di area mid lane. Oke, masih bisa di cancel dan tim fight yang luar biasa kompleks terjadi di area hutan, dan bisa dibilang setup Senna yang diam-diam menghanyutkan ini membuahkan hasil optimal karena turtle-nya berhasil dicuri secara tiba-tiba. Kalau ngomongin soal item, kita bisa lihat dari goldnya dia di leading oleh Senna. Dari sisi Pranataya sendiri jadi satu buah Berserker Fury, critical damage ada di sana, attack speed melalui Windtalker, tapi nampaknya Senna bakal coba untuk curi peruntungan di area mid lane, di mana wave minion 1 dimanfaatkan untuk mencuri karena satu inner target ada di area mid lane, bakal coba untuk di counter attack dengan area 1 boleh menjadi berikan yang membuahkan violence. Harus tumbang, tapi lihat Pranata terus dan berhasil mempick up seorang Bajan, looking for another kill dari teman-teman Noctua Icon, tapi sayangnya dari Tasdi dia tumbangkan begitu saja oleh seorang Aether 2 untuk 2 dari pertarungan yang terjadi di area mid lane. Ya benar-benar tim fight yang sangat panas dari Senna, tapi lagi-lagi mereka lebih untung karena Tasdidil yang harus hilang di area mid lane, dan replay presented by Grab. Kita akan saksikan apa saja yang terjadi. Oke, dari Phantom Steed dibuka dari Tasdidi dan coba untuk engage. Altevan Blow ke bagian belakang masih bisa keluar, tapi masih ada heavy crossbow dari seorang Pranata dan mempick off satu player yaitu Bajan. Dan di arah lain terlalu maju Tasdidi, nggak bisa bertahan dari Mortal Coil dan juga Decimations seorang Aether. Tapi balik lagi itu keuntungan untuk sejauh ini untuk Senna, terutama karena mereka jadi leading 1000 gold. Karena bisa numbangkan Tasdidi yang tadi sudah mendapatkan cukup banyak kill. 3 poin kill yang sudah diamankan oleh Tasdidi. Tapi pressure sepertinya akan coba ditahan, karena mengingat Lord akan segera hadir di 10 menit. Ada Ashura Aura, Retribution dikeluarkan, Bajan di sana menjadi target, dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy seri sudah mulai hadir. Tapi Aether seorang diri coba dikejar, dan sayang sekali Aether, what are you doing sendirian di bagian depan sana, tershutdown oleh Tasdidi. Dan bahkan Lordnya sudah mulai di-engage oleh teman-teman dari Noctua Icon. Tanpa ada Retribution adalah hal yang cukup mustahil untuk Senna bisa mendapatkan Lord. Yang pertama, Revolt Revolution di area belakang, Pranata sudah heavy crossbow juga, tapi Numian Blast mempick up Bajan, dan bahkan sekarang Lordnya berhasil dapatkan oleh Tasdidi. Coba untuk di-engage, Justice sudah mulai maju karena depan sana Pendragon yang coba untuk di arah Phantom dikeluarkan. Lari ke bagian belakang hanya untuk defensif saja sepertinya. Energy impact dari Claw Kun hanya untuk menyelamatkan seorang Pendragon yang coba untuk melarikan diri, tapi Lord sudah mulai muncul di area atas dari Senna. Retribution on point dari Tas, tapi lihat Babra udah berikan begitu saja, tapi lihat damage yang diberikan oleh Pranata melalui heavy crossbow-nya men-takedown. Karena seorang Tasdidi looking for another kill, tapi Pendragon terlalu tebal, merasa cukup puas. Senna harus mundur karena di belakang setelah berhasil mencuri juga salah satu objektif purple buff yang dimiliki oleh Tasdidi. Dia harus melakukan clearing surface di area top lane, di mana Lord yang berhasil di-secure berjalan di area tersebut, dan tim fight yang luar biasa jual beli serangan yang terjadi benar-benar memanjakan mata kita semua. Dan kini sudah ada Demonic Force dikeluarkan dari Pendragon mengarahkan seorang Warlord, tapi belum mau terbuai terlalu dalam karena Demon Blast dibuka, tidak terkena sasaran. Pendragon still alive, dan bahkan Justin yang datang secara tiba-tiba coba untuk men-takedown karena seorang Pendragon, tapi ada konsil penyelamatan yang dikeluarkan oleh seorang Bajan. Ini membuat Noctua Icon mereka mundur secara teratur, dan Lord yang pertama masih cukup squeezy dan belum boleh dibiarkan oleh Senna untuk masuk terlalu dalam, bahkan hingga dengan menyentuh karena Idol Tarot ya oleh Sport. Dicuri begitu saja seorang Aether, dan mereka, khususnya Aether, langsung melarikan diri untuk menghindari serangan yang ingin dibuat oleh Tasmi. Ya cukup mengagetkan karena Aether tiba-tiba Retribution pada saat yang tepat ketika orange buff-nya bisa di pick off. Tapi kita lihat ya, meskipun tadi Lord yang pertama ini berhasil diambil sama Noctua Icon, tapi dari segi gold, ini Senna masih cukup unggul untuk di menit yang ke-11, dan bahkan belum ada turret yang bisa dihancurkan tadi ketika Lord itu sudah muncul. Tapi Aether kemudian di set up, Pendragon di sana menjadi target dan terpick up sepertinya. Pendragon gak bisa kabur kemana-mana. Coba untuk di-engage lagi, Curse of Vote yang connect ke arah 2 player, tapi Pranata fokus ke arah inner turret di atas. Didi coba mengamuk, Barbiel dikeluarkan, Aether one last hit, masih bisa kabur. Feather Ice Leg, gak kena siapapun sepertinya. Didi yang malah harus mundur meskipun sekarang Pranata sudah mulai engage lagi ke bagian depan. Tapi ada split push yang terjadi di bagian atas sepertinya. Dari seorang Sutsujin, seorang diri mengambil orange buff sebagai kompensasi dari orange buff yang diambil Aether di bagian bawah tadi. Dan ada sedikit gangguan juga dari laju minion di bagian atas membuat Noctua Icon harusnya sedikit unggul dari segi laju minion di bagian atas. Jadi kita bisa lihat Senna udah mulai terlihat kesulitan mereka, dan mereka udah bisa nge-solve terkait apa yang terjadi di game yang pertama. Karena untuk di game yang kedua mereka udah berhasil securing karya objektif
turret yang dimiliki oleh teman-teman Noctua dan bahkan counter attack dari tadi serangan balik yang coba untuk diberikan sana terhadap Noctua Icon selalu works well dan bahkan harus ada member-member dari Noctua Icon yang harus hilang seperti yang kita lihat dari top lane. Satu buah barbel dikeluarin begitu saja dengan Blaze tidak terasa syarat Lord Relation. Sudah mencoba mengitari karya member dari Noctua Icon tapi Pendragon menari-nari dengan loncat tadi aja ke area beberapa member tim Sena. Suzuki berhasil men-take down karena seorang Violent looking for another kill karena Aether still alive. Masih bisa mundur ke belakang. Meanwhile di area bottom lane kita bisa lihat juga di mana dari Justin harus melakukan split push tapi Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series. Lord yang kedua sudah mulai hadir di depan mata kedua belah tim. Ya terlihat tadi Justin split push-nya berbuah sangat manis. Meskipun masih ada base turret di bagian bottom lane dari Noctua Icon, tapi membuat Justin ini bagus banget bisa untuk mengikis base turretnya hingga hampir hancur. Dan bahkan sekarang untuk kontes di area Lordnya terkena efek Airborne, seorang Suksujin coba untuk di-engage, pengetahuan Lasit tapi masih bisa cukup sustain. Dan terlihat seperti ada dibusit dari Aether. Cukup bagus sejauh ini Sena yang mengabatkan Lordnya di area belakang. Kita Pendragon coba di-engage, Aether mencari targetnya, masih bisa menghindari sepertinya Justin. Gak mau coba terlalu dive in karena mengingat ketika dia mendapatkan Lord atau tim dari Sena yang mendapatkan Lord ini kalau sampai terpick off cukup merugikan karena dari segi gold udah cukup leading, dari Lord juga mereka sudah dapat, jadi mau nggak mau harus stick 5 orang agar bisa menembus pertahanan dari Noctua Icon yang kita tahu ya, karena dari Noctua Icon ini bawa Carmilla kan. Ini kalau misalnya team fight 5 lawan 5, Curse of Blood ini bisa kena 5 orang dan akan memberikan damage yang besar dari chain damage yang dikeluarkan dari Curse of Blood-nya. Tapi terlihat di bagian bawah, Lord sudah mulai mendekat. Tasdidi di sana yang menjadi garda terdepan dari teman-teman Noctua Icon. Aether mencari momen yang tepat, menunggu untuk bisa mempick up dengan Metal Coil-nya, tapi dive in dari Lord-nya menghancurkan base turret di bagian bawah. Terbuka juga base turret di area mid lane-nya, coba untuk di-engage. Peter Isaac beradu dengan Riddle lebih cepat, tapi lihat ada yang cancel. Seorang Justin meng-cancel dengan level bawahnya meskipun sekarang Demonic Force mengejar ke arah belakang. Pendragon mengamuk sepertinya, meskipun hanya satu orang player saja terpick up, tapi lagi-lagi Pendragon bisa untuk pick off player pentingnya, membuat Sena nggak bisa menuntaskan misinya untuk melakukan endgame di menit ke-14. Setidaknya Lord yang berhasil di-secure dimaksimalkan untuk menghancurkan satu buah base turret sehingga Noctua Icon harus memfokuskan ke area bottom lane karena Justin sedari tadi kita tahu memanfaatkan landingnya dengan sangat baik, tapi lihat Noctua Icon bakal coba untuk maju ke depan nampaknya, tapi Sena dia tahu betul kuantitas mereka kekurangan satu member, that's why mereka prefer untuk mundur, nggak mau kasih follow up lebih jauh lagi. Mereka harus reset sampai hingga dengan Justin kembali hadir di leading phase. Dan Lord yang ketiga mungkin akan jadi satu buah peruntungan dari kedua belah tim untuk bisa memenangkan pertandingan game yang kedua. Karena satu buah namanya Blaze dibuka begitu saja. Lord Relation dia tetap akan ketemu seorang Bajan. Tapi lihat sudah ada satu Veteran Extract juga yang dibuka untuk memukul mundur. Namun ternyata Bajan nggak bisa bertahan. Dia harus tumbang di tangan seorang Aether. Mereka langsung mundur kembali secara teratur. Merasa cukup puas setelah berhasil mempick off karena seorang Bajan. Tapi Ice Queen One sudah mulai diamankan oleh Pendragon guna untuk melakukan dan memberikan efek slow ketika ada satu Demonic Force yang dia lontarkan ke area depan. Ya, dan Magic Sentry ke bagian bawah jungle dari Noctua Icon. Mereka benar-benar mengantisipasi karena sepertinya ada konsil dibuka dari Violent. Better Eye Strike menuju ke Pranata, masih bisa dihindari kah? Oke, satu BSP-nya sakit banget. Tapi daerahnya No Man Blast, setupnya sangat manis. Reward Manipulation dikeluarkan, Suzujin juga mengeluarkan Sofana Blade ke arah belakang meskipun ada defensive yang nggak bisa didapatkan oleh Tasdidi. Terpick up 2 player sejauh ini, Sena masih cukup unggul dan dengan 25 detik Lord yang ketiga akan hadir. Ini Tasdidi masih ada 31 detik lagi sebelum dia respawn dan membuat Sena ada kesempatan sekitar 12 detik untuk bisa mendapatkan Lord yang ketiga secara gratis apabila Noctua Icon nggak mau melakukan kontes di arah Lord yang ketiga. Tapi setupnya bagus banget tadi, dimana kita lihat dari Claw pun target ke arah Pranata tapi nggak bisa mempick off, dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir kembali di menit ke-16, langsung di-engage begitu saja. Melihat belum ada Tasdidi, masih 5 detik lagi, cukup lama sepertinya. Meskipun di bagian depan, Pylens membuka vision dari semak-semaknya, tapi lihat di bagian bawah itu siapa seorang diri, Justin. Membuat Tasdidi nggak bisa kemana-mana, tapi Lordnya bisa diamankan oleh Pranata, cukup bagus. Bajan One Lasit dari belakang, Pylens masih keluarkan. Tapi lihat Pulpen Naga mengamuk. Pendragon menggila di area belakang meskipun nggak ada yang lagi terjadi, dan Justin One Lasit terpick up oleh Sutsujin. Immortalnya pecah, tapi coba untuk melarikan diri. Knife for Knife, apakah dia bisa selamat? Mereka dikeluarkan meskipun nabrak tembok, tapi Sutsujin masih bisa mendapatkan pick up terhadap seorang Justin. Dan yes, sekarang Lord yang ketiga harus
dicoba untuk di-defense oleh teman-teman dari Noctua Icon. Meskipun di bagian bawah ada laju minion yang kurang menguntungkan untuk Noctua Icon. Tapi baik lagi, Senna dengan 4 player, 4 lawan 4 segala hal yang bagus. Tapi Logun di-cancel begitu saja. Wings by Wings untuk menyelamatkan nyawanya. Dan Tasty ini coba untuk di-engage. Masih ada Barbiel dan loncat dari Zembok yang menghalanginya. Tapi sekarang ada Relations gak bisa mendapatkan siapapun. Hanya Pendragon seorang diri saja dan dia masih bisa Demonic Force, tapi ternyata gak bisa untuk menyelamatkan nyawanya, bahkan terpick off. Dan ini merupakan suatu momen yang buruk untuk Noctua Icon karena mereka kehilangan satu playernya, sedangkan Justin akan segera hadir kembali di Land of the LCB. Senna kayaknya gak bakal mundur ke arah belakang, mereka bakal terus maksimalin gerombolan wave-nya yang akan hadir karena 2 base starter Noctua Icon mereka harus amankan. Seperti yang sudah kita lihat, di mana 4 member dari tim Senna sudah berada tepat di bibir teras rumah yang dimiliki oleh Noctua Icon. Namun Blast dibuka pintu saja harus violence, Gabriel digunakan untuk meng-cancellation pergerakan di satu reload relation, tapi Warlord still alive. Begitu pun juga Tasty harus mundur ke belakang, tapi Aether tidak membiarkan Tasty pulang hidup-hidup, dia harus tumbang. Di sisi lain sudah terbuka icon defense, Shutdown berhasil terlalu Suji Pranata fokus ke base dan Senna take the game yang kedua dan berhasil menyamakan kedudukan. Ya, dan victory presented by BCA untuk Senna di game yang kedua. Dan ya, terlihat benar-benar rapi banget untuk di game yang kedua, berbeda seperti yang di game pertama tadi. Luar biasa sekali, Senna cepat untuk melakukan adaptasi dan juga evaluasi. Sepertinya mereka meriset apapun yang terjadi di game yang pertama dan menunjukkan yang terbaik untuk di game yang kedua. Kita lihat akhirnya Aether dengan Martisnya ini udah mulai efektif untuk di